lebih rasa kak bojong ini. Kamu pernah rasa? Belum. Je, manis sekali. Jangan balo pustau. Kamu pernah rasa? Belum. Mari Jordan, tumpi dulu. Teman, aku mau lihat ekspresi kawan-kawanku pertama mencicipi buah jongi. Jangan pada kaget ya. Supaya cepat dapat buahnya, kita bagi tugas ya. Biar aku saja yang memetik di atas. Diva dan Efrat coba petik pakai galah. Sementara Fauzi bantu kumpulkan di bawah ya. Oh iya teman, perkenalkan. Aku si Bolang Tentena dari Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kawan, ambil sebanyak mungkin ya. Mumpung sekarang lagi musimnya nih. Jadi kita bisa pesta buah yang mulai langka ini. Frat, ini sudah banyak sekali nih. Iya biar nanti DP sisa kita yang ambil. Kita puji dulu. Teman, selain bisa dimakan langsung, buah jongi ini juga bisa dibuat minuman segar atau menjadi isian kue. Kawan, masukkan buahnya ke tasku biar mudah membawanya pulang ke kampung. Lang, coba boleh Jo ini sobanya ini teranda apa ini buah? Iya. Turun. Iya hati-hati jangan lagi nanti tak jatuh. Iya. Iya lah nih. Bilang kamu tes tak? Iya. Ayo kalau di sana deh. Ya. Teman, kita lihat bareng-bareng yuk ekspresi kawan-kawanku ini menikmati buah jongi yang segar ini. Bolang balo bunga bolangnya. Balo pusa. Asam ini. Asam. Mana? Asam sekali tuh. Maafkan aku ya kawan. Pasti rasanya 2 kali lebih asam dari jeruk nipis ya. Dari tadi kan kalian penasaran. Jadi mending nyobain langsung saja. Ini memang bisa dimakan, cuma harus dimasak dulu biasa di kapan dimasak tuh? Pantas biasa sekali. Iya kayak lemon. Kamu dapat buah jongi di mana? Di sini. Iya. Itu DP pohonnya. Oh iya itu DP pohon. Kakak butuh ini buah. Kakak mau bikin kue dan Oh. Pas sekali teman. Ternyata kakak mau membuat kue dari buah jongi ini. Yuk kita ikut kakak membuat kue buah jonginya. Siapa tahu nanti kami juga bisa ikut kecipratan icip-icip buah khas Sulawesi dengan cara yang berbeda. Aduh, kami harus lewat jembatan kayu tua ini nih. hati majalah. Ya, tak jatuh. Ya, hati-hati. Ambil. Hati semuanya di tasku. Nakal sekali nih anak-anak ini. Teman, seperti inilah resiko melewati satu-satunya jembatan kayu yang ada di kampungku ini. Selain jalurnya sempit, beberapa papan kayunya juga sudah ada yang rusak. Parahnya lagi, jembatan ini tidak ada pagar pengamannya, teman. Ya sudahlah, kita segera pulang saja yuk. Sekarang waktunya kami mengolah buah jonginya, teman. Kalau sudah menjadi campuran kue, aku jamin rasa asamnya malah bikin ketagihan deh. Ayo kawan-kawan, kita bantu kakak dan bibi. Oh iya teman, kami mau membuat kue pai saus jongi nih. Bola, coba saya itu kue apa coba? Nah, ini dia kulit pai yang sudah matang. Aku sudah menunggu sekitar 15 menit untuk mematangkan kulit pai ini dengan oven. Selanjutnya, biar kakak yang memberi isiannya.
Walang. Bella, tolong dibuka itunya, Bel. Semua ini dibuka Iya, aja. iya, iya. Oke, Diva juga ya. Kulit pai yang baru matang harus segera dilepaskan dari cetakannya, teman. Kalau tidak, kulit pai akan dingin dan sulit dilepaskan dari cetakan. Hati-hati, Kak. Kulit painya masih panas. Padat. Iya, dikasih padat. Coba diputar. Diputar, pelan-pelan. Bahan utama membuat kulit pai cukup sederhana kok. Tepung terigu dan telur diuleni sampai kalis dan lentur. Seperti yang sedang dikerjakan Bibi dan Diva. Kulit painya sudah tidak panas, Bi. Langsung contohkan saja cara memberi isiannya. Ada saus kental berbahan gula, mentega, dan tepung. Bibi sudah punya isian yang sudah disiapkan sebelumnya. Karena setiap hari selalu ada yang pesan kue pai seperti ini. Rencananya, Bibi mau menyuguhkan kue pai jongi ini untuk bapak-bapak yang sedang bekerja bakti di sekitar sungai. Nanti aku juga mau ikutan ah. Aku kan juga mau kebagian kue pai jongi ini. Cantik sekali nih. Iya, sekali ya. Dan harum. Coba ngetes dulu. Coba tes. Enak. Memang ada beras lah. Oh no! Ya kasih habis jadulnya. Wah, aku kalah cepat nih. Fauzi sudah makan duluan tanpa ancang-ancang. Aku juga mau coba ah. Pasti enak ini. Makan coba Lang. Oh iya, harus tes. Pasti enak. Sekali kakak. Kasih habis, masih banyak yang kurang baik ya. Ayo kak. Rasanya benar-benar enak sekali, teman. Begitu digigit, harum dan renyahnya kulit pai langsung menyatu di mulut. Rasanya makin kaya karena ada sensasi manis dari saus kentalnya dan rasa asam segar dari buah jonginya. Tapi dapetnya jongi udah asam. Enak kan? Enak kan? Kalau pakai jongi itu enak. DP asam manis pas. Karena punya fly itu. Tuh lihat, Efrat dan Diva sampai geleng-geleng menikmati kue painya. Pantas saja banyak orang yang suka dengan kue pai. Kakak, tante, kamu pulang bareng nih. Oh iya. Hati-hati ya. Jangan, Mai. Bel, tolong lihatkan itu, Bel. Oh iya. Masih ada kan kuenya di dalam Masih ada situ? tadi, kayaknya so masak. Oh iya. Terima kasih ya, Bi. Sekarang kami mau main dulu. Ayo cepat, kawan. Kita pergi main ke danau. Kenapa? Padaku. Udah ngana ini. Cepapo. Maaf ya, Zi. Saking semangatnya mau bermain, kami malah meninggalkan kamu. Peraturannya, Diva akan menghitung sampai 5 dan kami harus menggulung baling-baling secepatnya. Semakin banyak putaran gulungan karet, semakin jauh pula perahunya bisa melaju. Ayo perahu, cepat melaju. Bergerak lurus ke Efrat ya. Aduh, arus airnya membuat perahuku tidak bisa berjalan lurus, teman. Ayo, Lang, ayo. Sabar. Ya, belok. Ya sudah, ayo kita ulang lagi. Sekarang kita coba dari arah sebaliknya. Biar pemain kedua yang menggulung karet dan melepas perahunya. Yeay! Berhasil! Kali ini perahunya bisa sampai ke pemain pertama dengan mulus. Tapi siapa yang jadi pemenangnya ya? Kawan, kita lanjut bermain lompat air yuk. Hayo,
Siapa yang bisa melompat satu? Meskipun bermain air seru dan menyenangkan, tapi kami harus tetap ingat waktu, teman. Kalau terlalu lama, bisa-bisa malah masuk angin nanti. Oh iya, teman. Kami tadi kan sudah janji mau bantu Kak Bella mencabut ubi di kebun. Ayo, kita bergegas, kawan. Di mana kalau mencari ini ubi kakak? Di sana ya, di pinus-pinus itu. Berarti naik ke atas. Di atas itu? Iya, naik Jo. Teman, ubi yang aku maksud bukan ubi jalar ya, melainkan ubi batang atau singkong. Makanya kakak mengajak kami. Kakak pasti butuh tenaga super untuk mencabut ubi di sini. Nah, so ini no itu ubi yang kakak maksud. Coba naik ke atas itu Jo nggak bolang. Iya, ini pakai itu ubi. Oh ini bolang. Jadi bolang. Ada tuh itu ubi di sini. Ada balik. Kakak juga tadi bingung soalnya tidak tahu lihat pas di bawah. Baiklah kak, urusan cabut-mencabut serahkan saja kepada kami. Kami kan Bokarti, alias bocah kekar pencabut ubi. Supaya lebih mudah saat mencabutnya, kita gali dulu tanah di sekitar pohon ubinya ya. Untung saja pohon ubi ini ditanam di bawah pohon pinus. Jadi tanahnya masih sedikit basah dan gembur. Ayo Lam, sedikit lagi. Iya. Sedikit lagi. Efrat, bantu Efrat. Weh, kayaknya sampai besar ini. Sepertinya aku harus menggali sedikit lebih dalam lagi nih. Jangan sampai ketika kami tarik, ubinya malah patah di tengah. Ih, boleh nih, ya nyetok dia Puji. Boleh nih. 2, 3. So itu kan hati-hati, yang ini teh hati-hati. Aduh, untung saja Uzi tidak jatuh menimpaku. Begini nih, kalau menarik ubi, tapi pegangan tangan kita tidak kuat. Bukannya tercabut, kami malah terjerambab. Kakak, orang dapat lagi nih. Banyak. Banyak. Bawa ke sini supaya full ini sampai. Ayo kawan, kita kumpulkan ubinya. Untuk memisahkan ubi dengan batangnya, biar diurus kakak dan Diva saja. Ya. Iya. Kumpul Jo dulu situ. Kakak mau bikin cuci ini dulu ya. Oh iya teman, ubi atau singkong ini bisa dipanen ketika sudah berumur 7 sampai 12 bulan setelah masa tanam. Kalau kelamaan, justru teksturnya akan mengeras seperti kayu. Weh, sobanya ini. Di situ juga sobanya tuh yang keranjang itu. Yang bawah aja. Banyak sekali. Bisa? Kakak bantu. Bisa? Bisa. Wis kuat kamu ya? Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Nanti bergantian membawanya ya kawan-kawan. Hampir setiap hari kami harus melewati jembatan ini teman. Meski cukup berbahaya, tapi cuma jembatan ini yang menghubungkan kampungku untuk bisa menyeberangi sungai di bawahnya. Ih, barat sekali, Wah. Banget. Jadi sekali. Kita jatuh. Fauzi. Hati-hati, Fauzi. Palang. Jangan, Kak. Untung saja kamu jatuhnya di atas jembatan, Zi. Sepertinya kondisi jembatan kayu ini benar-benar sudah membahayakan sekali, teman. Harus cari ide nih, supaya jembatan ini bisa segera diperbaiki. Kawan-kawan, bantu aku kumpulkan ulat sagunya.
teman, awati atau ulat sagu biasanya hidup di batang sagu yang sudah lapuk dan mulai membusuk. Ulat sagu ini nantinya akan berubah menjadi kumbang yang akan membantu proses pembusukan sampah organik seperti daun dan kayu. Warga kampungku juga sering mencari awati untuk diolah jadi makanan atau umpan memancing ikan di danau. Oh ya, tunggu Belang, saya belah lagi, tunggu. Untung saja paman membawa kapal besar. Jadi batang pohon sagunya lebih cepat dan mudah dibelah. Kawan-kawan, awatinya sudah cukup belum? Kalau sudah cukup, langsung kita olah saja yuk. Kayaknya saya boleh untuk semua pulang. Oh ya, sudah banyak ini Lang. Oh ya, hati-hati Lang. Waktunya mencari tempat yang nyaman untuk memasak ulat sagu ini, teman. Aku mau membuat ubi masak bambu dengan tambahan ulat sagu. Ubi siap, ulat sagu siap, sayur dan bumbu juga sudah siap. Saatnya memasak inuyu. Dalam bahasa Poso, inuyu berarti masak nasi dalam bambu, teman. Kalau inuyu ala Bolang kali ini akan memakai ubi atau singkong sebagai bahan utamanya. Hehehe. Fauzi, bantu iris jagung manisnya ya. Hati-hati, pisaunya tajam tuh. Efrat, tolong jaga apinya sampai jadi bara ya. Siapkan juga bambu muda untuk wadah inuyunya. Urusan sayur kangkung dan perbumbuan, biar Diva yang menangani semuanya. Setelah ulat sagunya aku cuci bersih, bagian kepalanya harus dibuang, teman. Tujuannya supaya tidak ada bagian yang keras saat dimakan nanti. Ubinya cukup kita cincang supaya teksturnya lebih lunak. Nah, selanjutnya tinggal mencampur semua bahan dan masukkan ke bambunya. Ayo gitu, kas masuk. Kasadi nggak kas masuk? Yuk. Proses memasak inuyu memang butuh waktu agak lama, teman. Makanya penting sekali menyiapkan bara api sejak awal. Kalau membakar inuyu dengan api langsung, bisa-bisa malah bambunya akan terbakar dan pecah. Sesekali bambu harus diputar supaya tidak pecah dan inuyunya bisa matang merata. Nah, kalau sudah ada uap atau buih yang keluar dari ujung lubang bambu, artinya inuyunya sudah matang, teman. Mama, atas kau ini. Yuk, lanjut, terbiang. Inuyu sudah matang, teman. Kita belah bambunya dulu ya untuk lihat hasilnya. Yuk, buka jolang. Iya, sama-sama. Aromanya langsung menggugah selera nih. Meskipun sederhana, tapi aku yakin rasanya nggak bakal mengecewakan deh. Enak ini Bale. Iya, enak sekali tuh. Cotes. Enak. Enak Bale, coba lu tes. Enak sekali tuh. Gurih. Iya, kan enak sekali. Sebelum memakan ubi dan sayurnya, kami mau cicip ulat sagunya dulu Rasanya gurih dan teksturnya juga empuk, teman. Sekarang kita coba ubi dan sayurnya ya. Oh iya teman, ulat sagu mengandung protein yang cukup tinggi loh. Sangat baik bagi tubuh kita yang sedang dalam masa pertumbuhan. Tapi kalau ada yang alergi terhadap protein tinggi, harus hati-hati ya makannya. Kita. Aku jadi penasaran sekali dengan bentuk jadinya. Wih, coba lihat, sudah dinyematan. Oh iya. Wih, gagal. Sudah dicat lagi. Coba lihat. Cantik sekali sudah dicat ini. Wah, benar-benar seperti kisah dongeng Roro Jonggrang, teman. Jembatan kayu yang semula lapuk dan usang sudah berubah menjadi jembatan kokoh yang terlihat indah. Kakak. Bang, sini. Lari dari jembatan. Nggak baru lihat. Iya. Ke sini dulu. Jembatan baru ini benar-benar membuat semua warga menjadi senang, teman.
Kamu baku bantu, Jo. Saya disuruh Raka juga dia baku bantu ya. Semoga jembatan baru ini bisa mempermudah aktivitas warga sehari-hari seperti pergi ke pasar, kebun, danau, dan sekolah. Anak-anak, pulang. Ada jembatan. Kakak lihat dari sana kamu kayak senang sekali. Iya. Jadi kakak bantu gue sama bapak-bapak itu. Iko, Membagikan kue, kami ikut Kak. Bapak-bapak, ini tolong bawakan kue. Pasti capek sekali bekerja. Iya. Tolong bagi. Bolangan, kakak mengajakku membuat kue parangi sebagai hidangan bapak-bapak yang akan kerja bakti siang ini. Tapi sebelum kue parangi dibuat, kami mau memetik kacang hijau dulu. Kata kakak sih, sangat cocok untuk menjadi tambahan kuenya. Kak, nyapa pupuk tadi? Iya, anon na hitamnya. Itu kacang hijau. Iya, rabuka, apalarana itu warna hijau. Oh iya kan. Hebat ini. Teman, siapa yang belum tahu pohon kacang hijau? Nah, ini dia kacang hijau yang kalau kita tanam di kapas akan menjadi tauge. Pohon tauge akan siap panen pada usia tanam 2 bulan. Tumbuhan yang tidak kenal musim ini biasanya dijadikan tanaman penyela saat menunggu masa tanam padi. Seperti yang sedang kami petik ini nih. Pohon kacang hijau yang cangkang bijinya sudah berubah menjadi kehitaman, itu tanda kacang hijau siap dipanen. Di kampung kami, kacang hijau memang sangat banyak dibuat olahan, teman. Seperti musim panas, es kacang hijau pasti banyak dicari. Selain itu, kalau ibu membuat masakan sayur berkuah, kacang hijau selalu hadir di dalamnya. Kak, tapi pernah diamu seliki gue. Iya, nah diamu ya, rakin tamu minta temu ram kita. Pokoknya mesti nyapan murah kita. Kau mau orang kita? Ayo. Main kan? Kau Kak? Teman, kami lanjut ke tempat Bibi untuk membuat kue parangi ya. Kalian pasti penasaran kan? Tinggal menunggu dingin. Adik, kan semacam kue tuh. Oh iya Kak. Untuk taburan kue paranginya, kacang hijau dari kebun tadi perlu direbus terlebih dahulu supaya empuk. Kue parangi biasanya berwarna coklat karena memakai gula merah. Sedangkan parangi yang mau kami buat ini adalah parangi warna-warni. Jadi gulanya pun pakai gula pasir. Adonan telur sudah mulai mengembang, Bolangers. Saatnya menambahkan tepung secara perlahan. Sampai adonan mengental, baru deh kita bagi menjadi 3 adonan warna. Ayo Ril, kita kocok terus sampai warnanya merata. Sekarang saatnya memanggang adonan kue. Pertama-tama, loyang harus diolesi dengan mentega untuk mencegah adonan lengket. Untuk memanggang kue parangi, perlu menggunakan loyang dan pemanggang khusus nih Bolangers. Cara membakarnya harus memakai kayu bakar yang apinya terdapat di atas dan bawah posisi loyang. Kata Bibi, dengan cara memanggang seperti ini,
kue akan matang secara merata. Sekitar 10 menit, kue Paranggi pertamaku matang. Saatnya lanjut memanggang kue Paranggi dengan taburan kacang hijaunya nih. Aromanya tercium harum sekali Bolangers. Jadi tidak sabar mau mencicipi nih. Nanti mama rakon sa Korea. Kau ni mah, narasa. Apa nonton ngomong ya? Nah, sorry. Uy, kau ini. Narasa? Nah, mami. Nanti lagi deh kami cicip kue Parangginya. Sekarang kami bawa pulang ke kampung dulu Bolangers. Warga pasti sudah berkumpul. Wah, kebetulan sekali kami jumpa paman di perjalanan. Kami pun bisa menumpang menuju kampung. Aku tuh main topi agak di Parang. Aku nunjuk aku ini bang. Apa namanya? Acara masih dia. Nah, masih. Kampung mana? Oh iya. Dokar adalah salah satu alat transportasi tradisional yang masih dimanfaatkan oleh warga. Selain memiliki daya angkut yang banyak, dokar juga ramah lingkungan. Tidak ada asapnya. Semangat paman, ayo angkat. Kami bantu doa dari belakang ya. Bolangers, ini dia kerja bakti yang aku maksud. Warga dan tim penyelamat akan memindahkan satu musola ke ujung kampung dekat sawah. Tujuan memindahkan tempat ibadah ini untuk memudahkan warga yang sedang bekerja di sawah agar dapat lebih dekat bila akan melaksanakan sholat tanpa harus pulang ke rumah. Tradisi memindahkan bangunan seperti ini masih terus dijaga di kampung kami. Kakak-kakakku membawa makanan yang akan kami santap bersama nanti. Kue Paranggi dan sup binte siap menjadi pelepas lelah di titik pemasangan musola ini. Suasana yang selalu aku rindu. Sorak-sorak antar warga saling memberikan semangat, sehingga lupa akan lelah dan berat beban yang melekat. Akhirnya kami sampai juga di ujung kampung. Disinilah musola akan ditempatkan. Kami bantu tata dulu ya sebelum beristirahat sambil makan bersama. Kami sangat terbantu dengan hadirnya kakak-kakak dari tim penyelamat nih. Pengalamannya sangat memberi manfaat dan pelajaran bagi kami warga kampung. Saatnya memasangkan kubah musolanya Bolangers. Semoga dengan adanya tempat ibadah semakin memudahkan warga yang sedang bekerja di ladang. Sepertinya kakak-kakakku sudah selesai menyiapkan makanan nih. Kami siap-siap makan dulu ya teman. Jadi mau musola atas ini. Alhamdulillah. Jadi ini tuh meri sawah mau sama yang muri. Insyaallah. Kami pun ikut bersyukur paman. Kami bisa ikut ambil bagian dan diajarkan pentingnya gotong royong. Ya sudah, kita santap bekal bersama yuk. Langsung bagikan saja kak. Kami sudah tidak sabar nih ingin mencicipi sup binte cakalangnya. Satu mangkuk sup binte akan dilengkapi dengan sambal, daun seledri, bawang goreng, dan suwiran ikan cakalang. Biar aku yang bantu bagikan ke bapak-bapak. Farel, bantu aku yuk. Semua yang hadir di sini harus ikut mencicipi ya. Kalau tidak makan sup binte, bisa juga icipin kue Parangginya. Meskipun lelah, tapi semua larut dalam suasana sukacita gotong royong kali ini. Rasa lelah paman-paman semua terbayar dengan nikmatnya sup binte dan kue Paranggi. Wah, kejutan sekali buatku dan kawan-kawan nih. Ternyata kakak tim penyelamat menyiapkan kenang-kenangan. Kami berjanji kak, akan jaga kampung dengan sepenuh hati.
Wah, Farel pun mendapat helm. Kamu saya kasih bonus tali. Tuh ada hiburan kak. Supaya berguna untuk kau diikatkan kambing. Jepol. Satu lagi bonusnya Bolangers. Aku berkesempatan mencoba peralatan kakak-kakak untuk memanjat tebing. Mantap. Wah, sungguh pengalaman yang luar biasa. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat untuk sesama. Bolangers, aku bangga menjadi anak Indonesia yang selalu ringan dalam membantu sesama. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.